Sip. Udah? Udah. Live ya? Sip. Oke Mas Ari. Siap Mas Ari. Kita live. Duduk aja mbaknya, jadi mata aku nggak terlalu tinggi. Ya. Kan sambil jawab pertanyaan kan pasti ngeliat. Sip. Oke. Jadi aku lihat langsung aja ya. Ya. Oke, selamat pagi Mas Ari. Selamat pagi. Oke, mungkin langsung aja kali ya sama pertanyaannya. Pasca sendiri gitu. Seperti apa sih kehidupan Mas Ari sekarang ini? Ya, kehidupan aku saat ini jauh lebih tenang, jauh lebih nyaman bersama dengan anak-anak, lebih fokus. Anak-anakku juga, kalau aku fokusnya ke sekarang ini ke pendidikan anak-anak, ya kan, untuk hadir untuk mereka juga, karena kan ini pasti sebuah adaptasi, saat untuk beradaptasi buat mereka juga dengan perceraian ini ya, dengan perubahan dalam rumah tangga. Pastinya nggak mudah juga buat mereka, jadi saya berusaha untuk selalu ada buat mereka, berusaha untuk lebih banyak spend time dengan mereka, ajak mereka jalan, aktivitas yang sehat, olahraga dan lain sebagainya, lebih fokus ke PR-nya mereka dan lain sebagainya. Dan ya puji Tuhan, nilai-nilai mereka membaik, mereka semakin dekat dengan Tuhan. Jadi ya progresnya cukup positif sih dalam semua hal. Tapi ada perbedaan yang mencolok nggak sih? Nggak ada. Aku udah tanya sama mereka, kalian gimana? Udah ketok palu ya kan, jadi sama mami udah resmi berpisah, kalian gimana? Terus oke. Nggak ada bagi mereka nggak banyak perubahan juga dibanding sebelumnya gitu. Jadi ya udah. Tapi Mas Ari sendiri ada rasa kewalahan nggak sih Mas mengurus anak yang sudah besar? Enggak, karena mereka kan bukan enggak juga, karena mereka memang kita didiknya anak-anak tuh cukup mandiri. Jadi sekarang pun ya mereka kemana-mana bisa pergi sendiri, nggak harus diantrim atau apa gitu. Memang aku dari dulu tuh kalau di keluarga aku ya, aku Ira, memang dari dulu sih begitu. Mandiri ya. Tapi untuk mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang hilang nggak sih saat masih bersama? Enggak aja. Berarti sama sekali emang nggak punya kebiasaan pagi itu seperti apa gitu? Iya, sama aja gitu. Kita sekarang juga kan anak-anak kan ya cuman pagi-pagi banget sarapan, ya kan, setengah 7 sarapan, karena jam 7.10 mereka udah berangkat sekolah, jam 7.10. Jadi ya saya berusaha bangun pagi untuk ngeliatin mereka semua nggak telat ke sekolah, makanan untuk makan siangnya semua udah di-prepare gitu aja. Tapi ya, Karena mereka makan siang suka bawa dari rumah kan. Artinya memang nggak ada yang berubah dari saat masih bersama tuh nggak ada yang perubahan ya? Ya dulu Inge yang suka masakin untuk sarapan. Sekarang karena Kenzo hobi masak, Kenzo yang masak gitu. Kadang-kadang pembantu, kadang-kadang Kenzo. Kalau saya yang masak pasti mereka nggak mau makan. Rasanya beda. Kalau biasanya quality time dengan anak itu kemana sih Mas? Quality time dengan anak-anak? Sekarang karena mereka lagi sekolah ya quality time-nya terbatas untuk kita misalnya ke gym, ya kan, karena mereka dua-duanya lagi antusias banget untuk nge-gym kan. Si Kenzo kan badannya udah keker, Marco juga adiknya udah ini juga udah mulai angkatnya mulai
seberat saya. Jadi mereka tuh lagi hobi nge-gym gitu. Jadi pulang sekolah kan udah sore tuh, udah sampai rumah jam 4, setengah 5, jam 5. Pasti maunya dari situ langsung dia mau nge-gym, karena dia nge-gym hampir tiap hari. Jadi kita paling ya nge-gym sama-sama, habis itu cari makan di mall, makan malam, baru pulang gitu. Mas punya anak cowok gitu loh, pasti seru dong ya gitu loh dengan, karena kita juga cowok gitu, Iya. kita sama anak-anak Dan cowok. hobinya banyak yang sama gitu ya, kita olahraga, bela diri gitu kan. Anak saya juga dia sekarang lagi latihan Muay Thai, Taekwondo, pengen boxing juga. Coba jadi di luar itu si Kenzo ya masih hobi masak, main gitar, basket. Jadi sebetulnya tuh waktunya udah habis terbuang dengan hobinya gitu. Main game komputer, jadi ngerakit PC segala macem, kita hobinya sama. Tapi Mas kalau kan anak-anak udah besar ya gitu loh, pastinya mereka udah kenal cewek gitu kan. Kalau Mas Ari sendiri agak protek nggak sih untuk urusan cewek, atau percaya sama mereka? Percaya sama mereka. Kalau Kenzo dia umur 15, memang sudah pacaran, dan saya pikir itu bagian yang sangat alami dari pertumbuhan seorang anak. Dan selama pacarannya itu tidak ke arah yang salah tapi tetap sehat, dan aku kan memang mengajarkan kan prinsip-prinsip ketuhanan juga gitu. Jadi ya jangan macam-macam, menghargai, dan itu kan hal yang positif gitu ya, menghargai perasaan orang, nggak ada masalah gitu. Dan emang ya mereka bisa gereja bareng segala macam, jadi bukannya terus kayak pacarannya yang aneh-aneh gitu. Tapi mereka sudah bercerita nggak sih Mas? Iya, anak-anak saya sama saya itu udah kayak temen. Jadi sangat terbuka, nggak ada yang ditutupin, apapun juga nggak ada yang ditutupin gitu. Jadi emang hubungan sama saya itu sangat dekat. Mas Ari, sejak Mas Ari dari berkarir di dunia entertain hingga saat ini, mungkin baru ini kali ya berita yang besar kali ya. Sebelum-sebelumnya kan kayaknya Mas Ari nggak pernah ada berita-berita yang gosip-gosip itu kayaknya nggak pernah ada gitu. Nah, Mas Ari sendiri merasakan kok gini ya gitu. Gue berkarir selama puluhan tahun, tiba-tiba harus seperti ini gitu. Gimana Mas? Stres banget. Selama 35 tahun berusaha menjaga nama baik. Ya fans-fans juga tahu aku seperti apa, bukan artis yang ngetopnya karena keviralan, tapi Media memang juga tahu. iya kan, tapi ngetopnya ya karena memang berkarir di dunia entertain gitu ya, memang full time job dan nggak pernah aneh-aneh. Tahu-tahu sekalinya cerai, ya orang yang aku anggap paling dekat dengan aku selama 17 tahun, aku merawat dia, aku menafkahi dia, kok malah semua kebohongan itu keluar dari situ gitu, dari satu sumber ini yang kok negatif banget gitu. Dan negatifnya kalau misalnya satu hal yang negatif bisa jadi itu benar gitu ya. Ini dari awalnya langsung keluar, aku tidak dinafkahi, abis itu Arinya jahat banget, nggak kasih izin ketemu dengan anak-anak, saya nggak dikasih kerja, setelah cerai aku nggak dapat apa-apa. Wah, kok sekarang masuk akal nggak sih? Kok bisa sekian banyak negatifnya tapi bertahan 17 tahun gitu. Sementara kalau melihat Instagramnya aja gitu ya kan, lidah itu kan tak bertulang ya. Tapi kalau melihat, jadi orang mau bohong bisa aja, ke media kan bisa bohong, mau ngomong apa aja ya media akan terima dengan senang hati karena berita kan. Apalagi tentang aku yang selama ini nggak ada berita negatif. Wah, ternyata jahat banget, ternyata jelek banget, pinter banget Ari nutupinnya semua kebohongan itu kan. Ya di situ yang saya sedih.
sedihnya kalau segitu mudahnya orang bisa berpaling. Orang yang udah tahu saya kok bisa segampang itu, secepat itu hanya berita dari satu sumber yang memang lagi berhadapan, namanya perceraian kan, ya kan, tidak semuanya bisa mau cerai baik-baik gitu. Kalau dari saya, ya lihat aja backgroundnya, kakak saya sama Katon juga cerai baik-baik, ya kan. Kita lihat teman-teman Gading sama Gisel cerai baik-baik, aku pun maunya begitu. Tapi kan harus kedua belah pihak harus sepakat, harus mau. Nah, rupanya dari pihak sana maunya mencari simpati, sayangnya mencari simpatinya dengan membohongi publik gitu. Tapi ya namanya judul istri terzolimi itu sangat mudah diterima dan sangat gampang ditelan mentah-mentah oleh netizen gitu, tanpa pembuktian bener atau enggak segala macam, langsung main percaya aja gitu. Kebetulan dia di backing juga oleh media, timnya Inge ya, itu ada backingan media juga. Jadi sekalinya nyerang itu langsung dari banyak media, langsung beng gitu, semua menginikan hal yang sama gitu. Awal-awal memang stres, saya nggak biasa dan saya merasa harus klarifikasi. Saya bikin press conference. Di press conference itu saya membuktikan bahwa apa yang Inge katakan, apa yang dikatakan tim penasihat hukumnya Inge itu salah. Ya kan, dibilang hanya dibatasi 10 juta sebulan, kredit card tidak dikasih tunai, itu semua bohong. Jadi memang itu adalah strategi mereka untuk menyerang lewat media, karena mereka udah tahu di dalam pengadilan kemungkinan kalah, karena aku yakin mereka juga tahu kisah yang sebenarnya apa gitu. Tapi kan kita laki-laki, saya sebagai laki-laki saya nggak mungkin ngebalas ngejelekin istri saya juga. Saya hanya menyampaikan kebenaran. Nih ya faktanya, dibilang hanya dibatasin 10 juta, nih saya kasih lihat tagihannya Inge nih gitu ya kan, yang saya keluarin selama ini sekian gitu, jauh di atas itu. Di press conference saya hanya ngomong segitu doang. Sama media-media ini ditambahin lagi, untuk pembalut wanita dikasih sekian, untuk mertua dikasih sekian. Kalau orang yang pinter, ya netizen yang cermat, dia Ari nggak pernah ngomong kayak gitu kok, iya kan? Tapi kan banyak yang cuman baca langsung percaya. Orang di media gitu, mereka lupa media itu kan tanpa pembuktian pun ya dia akan tulis, selama itu berita ya digoreng segala macam silakan. Nah, tapi akhirnya di saat saya lagi stres, saya sangat memilih teman-teman saya, karena saya nggak mau dapat, kan kita kan lagi lagi ya terguncang banget gitu ya, mental kita kayak ditusuk sama istri sendiri gitu kan ya. Memang tim hukumnya, tim penasihat hukumnya ini kan punya strategi ya kan, mungkin juga gimana caranya bisa dapat sebanyak mungkin dari ya baik nama ya kan, nama mereka jadi terangkat dari kasus selebriti cerai ini, tapi bagaimana bisa dapat duit ya, satu-satunya cara ya dengan kebohongan itu, bilang bahwa saya tidak menafkahi gitu kan. Mudah-mudahan dia pikir saya akan, aduh tolong dong nama saya jadi jelek, udah deh kita damai aja deh, mau berapa saya bayar. Mungkin harapannya begitu kali ya, tapi ya sorry, saya bukan tipe yang begitu. Saya tahu ini bohong, saya tahu istri saya terlibat di dalam kebohongan ini, timnya dia pun kok mengokekan hal seperti ini, ya saya tidak mau dengan cara itu juga, dan saya tidak mau ikutin cara itu gitu. Artinya Mas Ari merasa diobok-obok ya urusan-urusan. Iya, karena gini, kalau tim kuasa hukum saya bayar. Tim kuasa hukumnya Inge
itu yang saya dengar pro bono. Pro bono, jadi iya kan? Jadi nggak dibayar di awal, tapi sukses fee di belakangnya. Jadi kalau misalnya saya kasih dia mobil, ya harga mobil itu berapa, 30% ya harus dikasih ke penasihat hukumnya. Saya kasih dia apartemen misalnya, nilainya berapa, ya 30% itu sukses fee-nya mereka gitu. Jadi ya maaf aja, saya nggak mungkin ngalah karena saya tahu ini berdasarkan kebohongan. Ya saya nggak mau masuk ke cara seperti itu gitu, dan saya nggak mau membalas dengan cara yang sama gitu, karena saya tahu Inge kan podcast kemana-mana ya kan, menceritakan kebohongan ini gitu ya, soal tidak dinafkahi segala macam, dan memang dia sudah berhasil membohongi publik. Akhirnya dia dapat banyak simpati, followers dia langsung bertambah banyak, langsung dapat banyak endorsan, jadi langsung wah penghasilannya langsung besar. Tapi sayangnya yaitu semua ini, kesuksesan sementara ini dia dapatkan dengan menyebar kebohongan gitu, dengan menjelekkan suaminya sendiri, dan itu yang membuat saya dan anak-anak saya sedih. Karena anak-anak saya itu juga udah tahu kisah yang sebenarnya. Sebetulnya dari awal itu Inge sudah mengakui ada orang ketiga, karena sudah ketahuan check in di mana aja segala macam, dan udah berjalan cukup lama. Setelah tahu pun, jadi memang nggak salah Inge bilang dia yang mau cerai. Dia minta cerai. Kenapa dia minta cerai? Karena pacarnya dia pun, cowoknya ini masih umur 29 tahun. Mereka ketemu di gym, sama-sama member di gym, jadi udah ketemu setiap pagi, udah pakai bajunya samaan, warnanya, nge-gym bareng segala macem. Itu memang dia pun sudah mengakhiri rencana nikahnya dia dengan calon istrinya. Jadi dia pun udah punya calon istri, sudah DP tempat, istrinya sudah punya gaun pengantin, sudah menyebar undangan, sampai cowoknya ini batalin. Artinya kan tekanannya sekarang ada di istri saya untuk melakukan hal yang sama, untuk menunjukkan cintanya kepada pacarnya ini. Jadi kan inginnya juga harus cepat-cepat cerai gitu. Ya di situ saya melihat orang tuanya bagaimana usaha mereka, kakaknya Inge, usaha mereka untuk tetap mempertahankan rumah tangga saya, dan saya menjadi aduh kasihan ya gitu, dan kasihan anak-anak juga. Ya udahlah, kita coba lagi gitu, tapi dengan syarat udah ya, kamu nggak boleh ketemu dia lagi. Oh, pasti dikasih kesempatan ya? Saya kasih kesempatan setelah udah tahu semua itu. Ya lucunya yang berusaha untuk tidak terjadinya perceraian itu adalah keluarganya Inge. Sampai cowoknya udah disamperin, pagarnya udah digedor-gedor malam-malam, sampai satpam datang, tetangga datang ke cowoknya itu ya. Dan saya ya, hati saya juga aduh mereka ini banget ya, peduli banget gitu. Memang saya kan dari dulu dekat sama orang tuanya, karena orang tua saya kan yang satu di Jerman, mama saya di Jerman, papa saya udah tua banget di Jakarta. Jadi ya mereka lah keluarga saya gitu, yang sering ketemu, Natalan, selalu ngumpul bareng ya dengan mereka. Ya saya kasih kesempatan sekali lagi, tapi saya bilang nggak boleh ketemu lagi, cuma bertahan 2 hari, dia masih ketemu. Ya udah saya bilang oke deh kalau gini memang harus cerai. Dan ini yang minta, ya udah kamu urus ya. Dan kita sudah sepakat, kita cerai baik-baik. Aku nggak mau bongkar aib kamu. Kita lewat satu pintu aja, lewat lawyer yang
sama-sama dari satu law firm gitu ya. Eh, aku bilang kayak Ira sama Katon lah kan, itu kan baik-baik cerainya. Nah masalahnya jadi udah dikasih pengacara buat Inge sama saya, cuman Inge nih tuntutannya banyak, dia nuntutnya banyak, mau ini, mau ini, mau itu, mau itu. Kok lucu ya. Sampai akhirnya tinggal berapa hari lawyer saya bilang, Ri, saya tarik ya lawyernya Inge, karena lawyernya kan partner dia, satu partner kan, satu law firm kan. Dia bilang ini karena aku, jadi pengacara saya bilang, aku udah bilang sama Inge nggak usah datang ke sidang mediasi, tapi Inge maksa tetap mau datang. Ya udah, artinya Inge mau fight kan, ini nggak bisa, kalau kayak gini nggak bisa cerai baik-baik. Nah buat apa saya lawan partner saya sendiri? Jadi udah saya ini hari aja, suruh Inge cari yang lain. Saya tarik partner saya untuk rekan saya gitu, untuk mewakili Inge, ditariklah dia. Nah di situ Inge bingung gimana, sampai akhir dapatnya pengacara Petrus, ya kan, yang ya tidak dibayar. Ya kalau namanya pengacara udah nggak dibayar, ya kan pengacara juga akan ngelakuin apa yang dia mau lakuin gitu. Kalau pengacara saya kan dia ikutin kemauan saya. Saya bilang oke, tolong soal Inge tidak usah diceritakan, ya cekcok aja, cekcok dalam rumah tangga. Kececokan bisa terjadi, ya kan, sudah nggak ada jalan keluar, memang harus cerai, itu aja. Tahu-tahu kita kan di Instagram kan kita sama-sama bicara, kita mau cerai baik-baik, ada pengumuman lah. Nggak sampai begitu dia diwakili oleh tim pengacara baru yang memang di backup oleh media, langsung saya dihajar, langsung keluar berita-berita negatif, tidak dinafkahi segala macem. Sekarang masuk akal nggak sih kalau tidak dinafkahi, tapi bisa sampai punya 2 anak, bisa sampai 17 tahun menikah, ya kan? Dan kalau mau ditelusuri di Instagramnya Inge, ke luar negeri, keluar ke Bali, kemana-mana, ya kan? Terawat, masa iya kayak begitu nggak dinafkahi gitu, ya kan? Masa iya aku batasin sampai, maksudnya aku kan juga sibuk gitu, aku kan juga kerja. Masa iya aku batasin pembalut wanita 500.000? Kayaknya nggak ada kerjaan banget lah. Kayak nggak ada kerjaan banget, please deh. Tapi kok ya netizen yang kurang paham media langsung percaya gitu. Aduh, ternyata suaminya medit, ternyata pelit segala macem. Tapi pinter juga permainannya mereka, karena setelah keluar berita seperti itu, netizen jadi menghalalkan perselingkuhan Inge. Ya nggak heran, baguslah dia cari orang lain, orang ketiga. Siapa juga yang mau sama Ari punya suami pelit kayak begitu? Jadi di situ saya wow, sampai perselingkuhan dia itu jadi dibenarkan dengan dalil ya Ari pelit gitu. Hebat juga nih dari pihak sana. Oke banget, salut. Bisa membalikan sebuah fakta menjadi tetap menyampaikan kebenaran, tapi dibungkus dengan sebuah kebohongan menjadi dibenarkan, perselingkuhan itu jadi dibenarkan gitu. Wow. Cuman saya kan laki-laki, saya nggak mungkin membalas di podcast kemana-mana, karena itu saya tahu hanya akan jadi berita, hanya akan jadi konsumsi publik, dan media akan happy banget gitu ya, makin banyak berita makin bagus. Jadi akhirnya saya berdoa sama Tuhan. Waktu itu saya berdoa,
ya itu saya membatasi diri kepada siapa saya mendengar masukan, karena kan bisa aja ya lagi hati lagi goncang kita dapat masukan yang panas-panasin, kita jadi kita harus bales nih, kita nggak boleh diem nih. Enggak. Saya pilih pada siapa saya mendengar, dan semua teman-teman baik dari media, baik yang talk show host, semua pada bilang diem aja Ri, jangan bales. Kita lo laki-laki, ini aku nanya sama perempuan juga, kamu laki-laki, kalau kamu membalas itu sama aja kayak kamu kayak perempuan. Iya. Oke, jadi aku harus diem ya. Iya, kamu harus diem. Ya udah. Dan saya berdoa sama Tuhan. Waktu itu saya doa bareng sama Daniel Mananta. Kita sama-sama saling tumpang tangan, kita berdoa. Nggak pakai suara ya, kita berdoa dalam hati masing-masing. Dan di situ Daniel bilang sama saya, Tuhan tuh kayak taruh di hati aku untuk kasih tahu ke kamu, lo harus istirahat, lo butuh istirahat. Takutnya kalau lo nggak kurang istirahat, lo ambil keputusan yang salah gitu, karena dia ngeliat aku stres, aku nggak bisa tidur segala macam. Ada saatnya tuh, di saat yang sama Tuhan juga bicara sama aku saat doa itu, dan ya di situ Tuhan bilang bahasa Inggris, be still, for this is my battle, not yours. Jadi Tuhan bilang berdiam diri karena ini adalah peperanganku, bukan peperanganmu. Karena ya ini udah peperangan kebenaran terhadap fitnahan. Aku tidak pernah memfitnah dia, tapi dia fitnah saya luar biasa dengan semua kebohongan itu. Ya aku memilih diam karena apa? Ke media orang mau ngomong apa aja bisa, mau versinya dia seperti apa ya media akan beli. Tapi hakim nggak bisa. Apapun yang kita bilang ke hakim harus bisa dibuktikan dengan bukti-bukti yang mendukung, dengan saksi mata, dengan bukti. Jadi saya berpikir udahlah, saya nggak akan buka mulut, nanti aja setelah putusan hakim udah keluar baru saya akan klarifikasi. Dan ini yang saya lakukan sekarang, bukan untuk membela diri, tapi sekedar untuk klarifikasi putusan hakim. Putusan hakim ternyata tidak ada satupun permintaan Inge, tuntutan Inge yang diterima oleh hakim. Kenapa? Karena semuanya tidak terbukti. Semua aku bisa buktikan, aku menafkahi, aku tunjukin semua pengeluaran, bahkan bahkan aku punya asuransi jiwa, kalau sampai aku meninggal, istri dapat apa, anak dapat apa, asuransi kesehatan. Inge punya 2 asuransi kesehatan berbeda yang aku berikan untuk Inge, untuk anak-anak, untuk aku juga. Jadi pengeluaran bulanan dia semuanya tuh ada gitu, dan ya dari situ terbukti bahwa enggak, dia nggak hidup susah. Bahkan Ari udah mikirin kalau sampai Ari kenapa-napa, kan aku hobinya kan motoran segala macem, bisa aja kan kejadian di jalan. Kalau aku sampai nggak pulang ke rumah lagi, istri dan anak-anak sudah aman sampai bertahun-tahun ke depan gitu. Jadi masalah pendidikan anak-anak nggak usah khawatir kalau aku sampai kenapa-napa. Aku mikirnya sejauh itu gitu. Jadi semua ya mungkin itu semua aku pikirin, semua udah aku persiapkan gitu. Di sisi lain, soal perselingkuhan Inge juga aku udah bisa buktikan di persidangan. Itu sebabnya kenapa aku rasa ya, itu sebabnya kenapa akhirnya tidak ada satupun permintaan Inge soal uang lah, soal nafkah lah, segala macem. Karena emang ya ketahuan, semua bisa dibuktikan. Perselingkuhan dia, bahwa saya juga adalah ayah yang tanggung jawab, suami yang tanggung jawab. Jadi ya artinya Tuhan pun mengabulkan doa-doa Mas Hari ya, dengan ucapan-ucapan netizen yang begitu banyak, yang begitu menjatuhkan, terus begitu dengan
akhirnya pun namanya perceraian itu kan anak di bawah 17 tahun kan ikut ibu, dan ini membuktikan bahwa ikut Mas Ari gitu. Itu kan mungkin itu satu bukti ya bahwa Tuhan sayang sama Mas Ari. Dan memang Karena begini, sebetulnya Inge itu yang bikin saya sedih beberapa hal terhadap bagaimana mantan istri saya menjalankan proses perceraian ini. Pertama, dengan begitu banyak fitnahan soal saya tidak menafkahi segala macam. Saya bilang sama Inge, kamu sadar nggak? Anak-anak ini baru SMP. Mereka baru mau menginjak SMA, belum kuliah, dan semua itu nggak murah. Kalau kamu berusaha ngancurin nama baik aku dengan fitnahan, dengan kebohongan, bagaimana aku bisa menafkahi anak-anak kita? Anak-anak kamu juga loh. Kamu nggak mikir kalau kamu mau ngancurin aku, apalagi yang bisa aku lakukan? Ini istri sendiri yang ngomong, yang aku udah nafkahi selama 17 tahun, bisa mengucapkan kebohongan-kebohongan seperti itu. Ya mungkin aku juga bukan suami yang sempurna, tapi nggak mungkin aku sampai mau meninggalkan keluarga, nggak mungkin sampai aku mau menjatuhkan martabat istri hanya untuk sebuah perceraian, untuk mencari nama, untuk mencari simpati. Kok kamu tega ya mau menjatuhkan aku hanya untuk mendapatkan simpati masyarakat? Karena dia udah cerita ke temennya, bagaimana ya caranya aku bisa mendapatkan simpati, karena aku nggak mau kalau sampai netizen tahu aku selingkuh dan aku dimusuhin orang. Aku bilang, kamu lebih mentingin 35.000 followers kamu, sekarang udah menjadi 200.000 followers dia. Kamu lebih mentingin 35.000 followers kamu daripada masa depan aku untuk bisa kerja untuk anak-anak, untuk menghidupi anak-anak. Luar biasa jahatnya. apa kata Inge sendiri apa? Istri saya tuh nggak punya empati. Dia nggak bisa mikir sejauh itu. Dia hanya mikir sesaat. Dia hanya mikir apa yang menguntungkan dia. Ini saya ngomong dengan sangat berat hati. Bukan menjelekkan istri. Tapi kalau orang tidak punya empati, ya seperti itu hasilnya. Menjelekkan tanpa berpikir jauh. Dan berhasil untuk sesaat. Tapi ya sekarang kan dia mau bohong apa aja ke media kan silahkan. Tapi kalau hakim kan nggak bisa dibohongin. Dan ini kan hakim itu kan netral. Ini ketua hakimnya perempuan lagi. Nggak mungkin permintaan Inge tuh nggak direstui, kecuali memang terbukti dia yang salah, terbukti aku menafkahi, terbukti aku bertanggung jawab, dan terbukti dia selingkuh. Hanya itu aja yang membuat anak-anak dapat hak asuhnya ke saya. Oke, tapi Mas Ari sejauh ini setelah pasca perceraian itu seperti apa Mas? Artinya Mas Ari menutup diri untuk udah deh gitu, itu masa lalu sudah, atau masih Ini adalah wawancara saya terakhir bicara masalah perceraian, dan ini adalah satu-satunya di mana saya paling terbuka ngomong soal banyak hal yang sebelumnya aku nggak mau bicara. Tapi menurut saya netizen layak untuk tahu kebenarannya setelah begitu banyak kebohongan yang udah diceritakan oleh pihak sana, baik oleh Inge sendiri maupun pihak-pihak yang mendampingi Inge gitu. Karena pada akhirnya semua hanya masalah duit, hanya untuk uang aja, dan itu yang bikin saya sedih.
anak saya aja nggak ada yang mau hidup mamanya, karena mereka udah tahu. Karena waktu awal kita memutuskan untuk cerai, saya minta tolong Inge untuk kasih tahu ke anak-anak kenapa kita cerai. Dan saya minta Inge untuk ngaku bahwa kita bercerai karena ada orang ketiga. Karena saya nggak mau anak-anak itu menyalahkan diri sendiri. Karena seringkali saya baca artikel tentang perceraian itu, seringkali anak itu merasa menyalahkan diri. Kita salah apa ya sampai orang tua kita bercerai? Itu banyak terjadi. Dan saya bilang sama Inge, anak kita bukan anak kecil lagi. Ya udah 14-15. Kamu harus kasih tahu kenapa kita mau cerai. Akhirnya Inge ngaku, ya dia udah jatuh cinta sama orang lain. Jadi sebetulnya waktu anak saya bilang ke media bahwa ya mama udah ngaku kok kalau udah ada orang ketiga, ya itu benar, anak saya nggak bohong. Tapi di podcast Inge dengan Maya Estianti, Inge bilang Kenzo dipaksa oleh ayahnya untuk berbohong karena karena ayahnya kasihan dibully netizen. Aku dibully netizen karena kebohongan mantan istriku, bukan karena Kenzo berbohong. Aku nggak pernah suruh Kenzo berbohong. Aku nggak mungkin mengajarkan anak untuk berbohong. Tapi malah anak sendiri melihat mamanya yang tukang bohong, mamanya yang bohong ke sana ke sini. Bahkan akibat dari omongan Inge di Maya Estianti, podcastnya Maya Estianti, anakku jadi dibully oleh netizen. Dibilang anak durhaka, udah dilahirkan sama mama hampir kehilangan nyawa. Ya yang namanya melahirkan kan bisa kehilangan nyawa kan. Oh tapi kok malah gak ada tanda terima kasih, malah ikut ayahnya cuma karena ayahnya yang kaya. Terus dibilang oh Kenzo minta maaf sama mamanya karena sekarang mamanya udah jadi direkturnya Dr. Richard Lee, direktur marketing, sehingga sekarang mamanya udah kaya juga. Sekarang Kenzo berbalik dari ikut Daddy jadi minta maaf ke mama karena mamanya kaya, anak matre segala macem. Jadi netizen tuh mulutnya tuh menyedihkan. Segitu mudah percaya satu berita tanpa bisa membuktikan. Ya saya memilih untuk diam, biar hakim yang memutuskan, dengan saya hanya bisa memberikan saksi-saksi yang sudah disumpah. Saya hanya bisa memberikan bukti-bukti yang sudah disahkan, dan biar hakim yang memutuskan dari situ. Baru sekarang saya berani ngomong setelah hakim udah memutuskan yang benar. Gitu. Mas Ari, ini kan artinya kan, tapi sejauh ini masih hubungan baik atau gimana Mas? Atau Mas Ari sudah? Saya sama mantan istri saya tidak bicara. Karena healing proses butuh waktu. Inge lagi merasa di atas angin dengan semua kebohongan ini. Saya tahu dia di TikTok, di IG, di YouTube kelihatan kayak wah strong woman. Dia menunjukkan sisi itu, ya kan, oh dia kuat, dia nggak peduli, dia apa. Saya yang tahu apa yang terjadi di belakang layar. Iya, saya tahu. Dia sangat terpukul. Walaupun di depan itu dia memperlihatkan strong woman, di belakangnya dia rapuh sekali. Gitu. Oke, Mas Ari sendiri tahu nggak bahwa Inge sendiri masih berhubungan sama pasca perceraian itu, mereka masih berhubungan? Lakinya sudah move on, sudah sama cewek lain, sama janda anak satu. Ya inginnya udah ditinggal juga. Ya emang dari awal aku udah tahu lakinya juga emang laki itu player. Sayangnya yang di play itu saya.
yang di play itu korbannya saya, ya saya juga nggak peduli gitu. Dan saya nggak bisa belajar dari kasusnya Sambo ya. Saya juga nggak mau balas dendam ke lakinya. Buat apa? Saya dengar kok di luar istri saya yang ganjen, istri saya yang nempel-nempel ke dia, dianya katanya sih cool-cool aja, cuman ya istri saya yang nyosor terus gitu. Jadi ya maaf, saya punya perjanjian nikah sama istri, bukan sama laki-laki itu. Laki-laki mana ya saya tahu istri saya juga cantik, badannya bagus, emang dia juga olahraga, karena emang selama ini dia nggak pernah mikirin kerja, dia nggak pernah mikirin apa-apa. Kerjaan istri saya selama nikah sama saya itu cuman di rumah nonton Netflix sama nge-gym, tidak pernah mikirin kerja. Bahkan sampai saya pernah nanya, kamu tuh lulusan S2, kamu nggak mau kerja? Kalau waktu awal-awal, iya kita punya sepakat. Ya waktu anak masih bayi, sebelum lahir dan waktu masih bayi, kita sama-sama sepakat. Kamu urus anak, aku kerja. Tapi kan saat anak udah sekolah, udah dari pagi sampai sore sekolahnya, aku nanya, kamu cuma nge-gym, pulang nge-gym Netflix, seharian main handphone, kamu nggak mau kerja? Dan dia bilang sama saya, aku udah umur segini nggak punya pengalaman kerja, aku mau kerja apa? Siapa yang mau nerima aku? Oh ya udah, kalau menurut kamu begitu ya apa-apa. Toh aku bisa kok mencukupi kebutuhan kita. Yaitu aku sebagai suami yang bertanggung jawab ya. Cuman aku sedih juga. Kok sekarang malah versinya Inge, iya aku nggak dikasih kerja sama Ari. Aduh. Kebohongan demi kebohongan demi kebohongan. Malah aku yang suruh Inge untuk kerja, dia nggak mau. Awal dia bilang, oh aku kaget, aku diceraikan. Dari awal sudah dibicarakan dengan keluarga, emang Inge yang minta cerai, tapi dia minta aku yang ngurus. Karena dia nggak mau keluar duit. Yang ngurus di mana-mana pasti penggugat. Nggak mungkin kita yang ngurus perceraian tapi kita menjadi yang tergugat. Nggak ada itu dalam sejarah. Yang ngurus udah pasti yang menggugat. Jadi aneh gitu versinya Inge. Ya aku kaget, aku diceraikan, nggak tahu apa-apa, tahu-tahu Arinya menceraikan saya. Seakan-akan saya tuh jahat banget, saya jelek banget gitu. Padahal emang dari awal dia minta cerai. Oke, Mas Ari, memang kan mungkin orang yang tidak tahu Mas Ari kan mungkin pikirnya Mas Ari orang yang seperti tadi lah mereka itu kan. Tapi orang-orang yang mengenal Mas Ari itu kan, Mas Ari tipe orang yang terstruktur. Sangat terstruktur. Dan memang orang yang boleh dibilang perfect lah ya dalam segala hal. Nggak ada yang perfect lah, kita manusia nggak ada yang sempurna. Ya, artinya, saya pun jauh dari sempurna, tapi nggak mungkin sampai lepas tanggung jawab saya untuk istri, untuk anak, ya kita tidak luput dari kita semua punya kesalahan. Makanya Inge sampai selingkuh pun saya masih mau memaafkan gitu. Tapi ya belakangan saya baru tahu ternyata sebelum dia sudah ketemu, sebelum dia kerjasama dengan pengacara Petrus ini, sebelumnya memang dia sudah punya niat untuk bagaimana menarik simpati netizen supaya kalau sampai ketahuan dia selingkuh, dia tidak dimusuhi. Itu udah sebelum dia ketemu dengan pengacara Petrus. Jadi maaf, niat jahat itu sudah ada dalam pikiran Inge dari lumayan jauh. Dari saat awal dia baru sebelum saya memutuskan cerai. Oke, Mas Ari, nah mungkin kalau kita mengingat Dan itu saya tahunya baru belakangan. Mungkin kalau kita mengingat dengan masa lalu mungkin tidak akan pernah habis terasa kecewa gitu semuanya. Banget. Ya. Nah, mungkin kita akan lebih baik mungkin ke depannya sendiri. Mas Ari, apakah langkah yang akan Mas Ari ambil dalam
kehidupan Mas Sari bersama dengan anak-anak ke depan? Untuk ke depan, ya sambil bagaimanapun juga ya ini proses ya, proses penyembuhan juga buat saya, penyembuhan batin. Gitu ya? Hah? Iya, pasti ada. Makanya untuk saat ini saya masih belum bicara sama istri. Walaupun untuk urusan pendidikan anak, ya kita tetap ketemu. Kemarin anak-anak bagi raport juga kita sama-sama hadir. Jadi bukannya kita tidak ada komunikasi, tapi ya jujur saya sudah tidak mau mengenal dia lagi dalam hidup saya. Tapi untuk urusan anak, tetap saya akan hormati dia sebagai ibu dari anak-anak. Tetap sosok ibu tidak akan bisa tergantikan. Ya. Dan memang dari dulu sampai sekarang memang saya tidak pernah membatasi anak-anak mau ketemu dengan mamanya. Bahkan seringkali saya harus bujuk, udah kamu ketemu mama butuh kalian juga, kalian harus ketemu, harus make time, harus spend time sama mama juga gitu. Jadi memang saya bilang kita sama-sama akan mencintai kalian, cuman mungkin sekarang dari rumah yang berbeda. Mama sendiri ya Dedi sama kalian gitu ya kan. Tapi kita ya cinta kita tetap sama. Cuman mungkin mama udah dari rumah yang terpisah gitu. Dan mereka sangat memahami aku tidak mau dekat dengan mantan istriku lagi, apalagi setelah proses perceraian yang begini dramatis ya, yang penuh drama, penuh intrik, penuh fitnah, jauh dari apa yang saya harapkan. Dan itu semua serangan awal dari sana gitu ya. Saya hanya bisa membela diri, akhirnya memilih untuk berdiam diri, dan akhirnya ya biar hakim yang memutuskan gitu. Mas Sari, kan pastinya dengan kesendirian Mas Sari pasti banyak gantian mungkin ya, perempuan-perempuan yang akan dekat Mas Sari. Mas Sari sendiri gimana Mas? Maksudnya? Artinya apakah nantinya akan membuka diri? Oh, gini, masa depan saya nggak tahu. Yang pasti saya akan jauh lebih memilih baik. Kalau sampai ada calon istri, buat yang percaya versinya Inge, kalau saya tidak menafkahi, saya pelit, ya saya bersyukur juga. Ini langsung menjadi penyaringan alami. Langsung yang matre-matre udah nggak mau mendekat, saya juga nggak mau. Yang matre-matre juga nggak usah deketin saya juga nggak mau. Silakan jauh-jauh. Jadi kalau mau percaya versinya Inge ya silakan percaya aja, nggak usah. Saya juga nggak mau, tapi orang yang sudah tahu saya atau yang akan tahu saya pasti tahu bahwa semua ini tidak benar gitu. Tapi siapa yang nanti saya pilih atau siapa yang memilih untuk mau bersama dengan saya, itu pasti harus dengan persetujuan anak-anak. Ya kan, anak-anak saya juga udah gede juga sih, 17 tahun juga mereka udah kuliah di luar negeri, udah sibuk masing-masing. Tapi yang pasti yang harus bisa menerima anak-anak, bisa menerima saya apa adanya, dan ya yang bisa punya nilai-nilai seorang ibu yang sehat lah jasmani dan rohaninya. Aja Mas Sari sendiri sempat ini nggak sih merasa mungkin menjadi satu lelucon buat Mas Sari bahwa perempuan-perempuan mengatakan bahwa image Mas Sari pelit gitu loh. Lucu sendiri nggak sih buat Mas Sari gitu loh? Itu bukan image yang saya suka, bukan image saya yang sebenarnya, tetapi itu image yang istri saya tuduhkan ke saya supaya dia bisa mendapatkan sebanyak mungkin gitu di dalam persidangan. Ya itu sangat disayangkan, tapi kan anak-anak saya tahu saya, dan pada akhirnya bagi saya pada saat
Indonesia, satu ibu-ibu netizen yang sibuk komen ya, itu begitu negatif terhadap saya. Memang nggak semua ya, ada juga yang mendoakan, ada juga yang bilang udahlah kita nggak usah, kita nggak tahu dapur orang, kita nggak usah ikut campur, kita nggak tahu yang mana yang benar yang mana yang salah, ya kan, kita tunggu aja putusan persidangan, putusan hakim, ya kan, karena kan ya mereka tahu gitu. Kalau cuma dari satu pihak ngomong bisa ngomong macam-macam, tapi kalau di persidangan semua itu harus bisa dibuktikan. Kita nggak bisa, aku nggak bisa nuduh Inge begini tanpa bisa membuktikan, nggak ada tuh. Pasti di kasusnya ya nggak dianggap gitu. Nah, semua omongan dia nggak ada yang dianggap sama hakim karena semuanya nggak sesuai dengan data-data dan fakta-fakta. Oke, nah Mas Ari kan rencananya kan anak-anak mau sekolah di Australia, Mas ya? Rencananya si Kenzo pengen di University of Melbourne, tapi kan itu universitas nomor 1 di Australia dan sangat susah untuk bisa masuk ke situ gitu. Nah, Kenzo ingin kalau bisa pengen beasiswa ke situ. Wow, berarti ya harus belajar dengan benar, dan makanya dia ini sekarang aku lihat mereka nilai yang aku takutin selagi proses perceraian, selagi proses kita pisah, itu mereka jadi berantakan, mereka jadi nilainya jelek atau apa di sekolah karena nggak bisa konsentrasi. Ternyata enggak, nilai mereka improve banyak, dua-duanya A-nya banyak. Kenzo semakin dekat sama Tuhan, semakin mendekatkan diri, jadi semuanya positif. Iya ya? Iya. Tapi kalau dari ini kan itu biaya yang banyak, artinya untuk masalah biaya sendiri apakah Mas Ari akan koordinasi saling dengan Gini, dari dulu juga semua pengeluaran itu di saya, dan saya juga sekarang Inge mulai sukses juga saya nggak mengharapkan dia mau chip in atau apa, tetap saya yang akan urus semuanya kok. Oh, jadi dari sana juga nggak ada. Sampai hari ini sih emang nggak pernah ada omongan dia mau pernah kasih apa-apa atau ingin memberi apa-apa, nggak ada. Dan emang saya nggak mengharapkan apa-apa. Dari awal kita nikah itu saya mungkin suami yang paling tidak nuntut. Saya suami yang paling tidak nuntut. Saya tidak nuntut Inge harus bekerja. Saya tidak nuntut Inge harus jago masak. Saya bahkan tidak nuntut Inge harus jadi ibu rumah tangga yang baik. Nggak pernah nuntut apa-apa, dan mungkin itu salah saya. Saya terlalu memberi istri saya kebebasan, yang mana akhirnya kebebasan itu dia pakai untuk ketemu dengan cowok lain di gym dan punya hubungan pribadi yang sudah terlampau jauh dan terlampau bebas ngapa-ngapain di depan umum, yang akhirnya makanya saya di pengadilan saya punya saksi mata pembantu saya, saksi mata supir pribadi saya, karena mereka yang paling dekat dengan kita kan. Bahkan anak-anak saya udah bikin surat pernyataan tertulis bahwa emang mereka dua-duanya mau ikut saya, karena mama udah ngaku, udah ngomong ke mereka kalau dia sudah melakukan ini, melakukan itu, sudah check in di sini, check in di situ, itu semua udah diungkapkan. Jadi ya gitu. Jadi sebenarnya ini semua drama yang sebetulnya tidak perlu, karena sebetulnya kita sama-sama mau sepakat, kita mau baik-baik. Dan saya juga nggak akan angkat soal orang ketiga, sama sekali nggak mau angkat. Tapi ternyata dari pihak sananya keluarlah, oh di sini nggak ada masalah pihak ketiga, di sini dari Petrus yang ngomong tuh di media, oh nggak ada pihak ketiga, ini Ari yang tidak menafkahi aja, begini-begini. Kok menjelekin, kok menjatuhkan gitu. Ya mau nggak mau tim saya bilang, Ri, kita nggak bisa diem, ini kalau begini dan hakim percaya omongannya Inge, bisa hak asuh jatuh ke Inge semua. Aku bilang ya udah, dia coba menang dengan cara yang nggak benar, terpaksa kita bukannya membalas dengan tidak benar, tapi kita
menyampaikan kebenaran bahwa memang ada pihak ketiga dan kita bisa buktikan. Akhirnya gugatan cerainya kita tarik, yang cekcok kita ganti dengan pihak ketiga, terpaksa karena dari pihak sana sudah fitnah terus. Oke, mungkin ada pesan nggak untuk mantan istri untuk kedepannya jangan inilah. Pesan aku untuk Inge, aku mendoakan kesuksesan kamu. Semoga ke depan kamu bisa sukses bukan dari keviralan sesaat dari perceraian dengan aku. Mudah-mudahan kamu bisa sukses, bisa semakin tinggi meraih cita-cita kamu tanpa harus menginjak kepala orang lain, tapi bisa melalui melalui hal-hal yang positif, menjadi inspirasi buat banyak orang, dan mudah-mudahan kamu mendapatkan orang yang pantas buat kamu, yang bisa membanggakan, yang bisa menyenangkan hati kamu, bisa mencintai kamu apa adanya, dan bisa memahami dan mengerti semua kekurangan kamu. Maaf kalau saya bukan laki-laki itu. Setelah 17 tahun saya gagal untuk menjadi pria idaman kamu. Tapi seperti yang dari awal aku bilang ke kamu, hidup ini hanya sekali dan kita sama-sama layak untuk menemukan kebahagiaan kita. Kamu memilih untuk cerai, ya semoga kamu bahagia dengan keputusan kamu, dan aku doakan yang terbaik buat kamu. Oke. Thank you.